Apakah di peternakan ini dilakukan penyusunan ransum sendiri atau menggunakan pakan jadi yang siap pabrikan? Iya, iya. Memang dari awal kan ini ada waktu masih anggaplah remaja lah, belum produksi. Ya. Nah, kita racik kemarin bahan pakannya ya seperti dedak, ada juga model dari apa namanya itu rumbia apa payak kalau bahasa Iya, kayak nah, sama pakan jadi juga sedikit campur itu. Nah, itu namanya awal-awalnya. Tapi setelah produksi sudah normal produksinya ya kita pakai pakan jadi. pakan jadi dengan menjaga kadar nutrisinya tadi malah supaya produksinya stabil gitulah. Iya, iya. Terus gimana cara menyusun ransumnya tadi? Mungkin cara penggunaannya gitu. Iya. Ya. Nah, kalau cara penggunaannya semalam karena sifatnya kan kita manual aja, jadi kita kerja itu mencampur sedemikian rupa sehingga jadi suatu percampuran untuk itik tadi. Tapi itu pun kita pelajari dari yang dibutuhkan. Ya kita belajar dari mereka itik ini sendiri. Oh, kebutuhannya hari ini begini. Itu aja kita terapkan semua. Dengan bahan apa tadi? Ya seperti dedak ada, Jagung? jagung, pada waktu itu belum ada ya. Iya, berarti sebelum produksi hanya memakai ransum dedak malah. Ya sebelum campur dengan tadi dari paya itu rumbia. Iya. Terus di sini apa saja bahan pakan yang digunakan untuk ternak ini? Kalau untuk sekarang ya juga yang digunakan antara itu apa namanya ya, pakan jadi Ya, pabrikan tadi malah. ya pabrikan untuk puluhan. Dedak tadi juga pernah masuk Nah, yang dijadikan ransum. Terus untuk air minumnya juga ada. kalau air minumnya mulai dari awal dulu itu memang kita selalu memberi istilahnya ya mungkin termasuk vitamin. Dicampur dengan vitamin ya. Ya, campur dengan vitamin dengan pencegahan misalnya virus-virus ada semuanya untuk kita pakai. Nah, untuk yang sebagai penjamin khususnya kandang ini adalah kita pakai yang dari M4 itu namanya. Itu M4 peternakan lah. ya M4 peternakan. Untuk istilahnya mengantisipasi bau ini supaya jangan begitu timbul. Karena bau itu ini sebetulnya itu memang sangat rawan, sangat tinggi amonianya. Iya. Jadi otomatis kita harus menggunakan seperti M4 tadi. Nah, alhamdulillah sepertinya ya berjalan dengan baik. Iya. Berarti untuk air minumnya ada pemberian Ada. M4 khususnya peternakan tadi malah. Ya. Apakah dilakukan pencampuran ransum di peternakan ini? Kalau untuk sekarang kan, Iya. ya kalau untuk sekarang tidak ada lagi ditambah pakan dari yang kita pakai. Karena yang dipakai ini kan pakan jadi sudah. Tapi kelihatannya memang pas dengan kebutuhan kita. Telurnya semakin baik, semakin kuat dan sepertinya besar-besar. Berarti untuk pencampuran ransum di saat ini, saat produksi tidak dilakukan lagi dikarenakan Tidak, menjaga kestabilan produksi telur tadi malah. Berarti nanti untuk praktek unit keduanya nanti kan saya terkait pencampuran ransum ini dengan fermentasi lah. Berarti di sini tidak ada itulah. Terus jika menggunakan konsentrat, apa saja jenis konsentrat yang digunakan dalam pakan pabrikan tadi Pak? Kita tambahkan ya hanya vitamin aja untuk menambah istilahnya mungkin proteinnya gitu. Seperti konsentrat tadi. Berarti protein ada dan energi dan maupun vitamin tadi lah. Iya, dari situ Dari pakan pabrik tadi lah. Dengan komposisi yang sudah ditetapkan oleh pabrik gitulah. Kita tadi memakai istilahnya dari jadi kita mungkin 50%, kemudian kita ambil barang lain seperti misalnya dedak dan tadi supaya yaitu sekitar 50% dua itu. Nah, iya, berarti untuk sebelum produksi
itik petelur ini ada pencampuran langsung tadi dengan perbandingan konsentrat dari pabrikan tadi 50%, Ya. terus dedak dan paya tadi 50% malah. Iya, iya. Terus selanjutnya berapa banyak pakan yang diberikan untuk setiap harinya, Pak? Kalau yang kita tetapkan sekarang itu setiap harinya karena sudah dalam produksi itu 16 kilo per hari sebanyak 130 ekor titiknya. Berapa tadi, Pak? Jadi hitungan kami di 1 on lebih sedikit dalam 1 ekor per hari. Per hari Iya. 1 on lebih sedikit Ya, dalam 1 hari per ekor. ya per ekornya. Nah, itu untuk waktu pemberiannya bagaimana, Pak? Kemudian kita berikan 2 kali sehari. 2 kali sehari dengan waktu pagi, siang, Ya, sore. misalnya pagi kita bisa beri di jam 7 ya, waktu pagi. Kemudian sore di jam 5. Iya, berarti ada 2 waktu untuk pagi di jam 7, untuk sore di jam 5. Ya. Itu konsisten malah. Konsisten. Apa prinsip utama dalam pencampuran ransum sebelum produksi tadi? Ya, prinsipnya pertama kita itu dulu bikin perbandingannya seperti yang saya bilang tadi 50% ada 3 macam. Jadi kita betul-betul campur merata. Ya, dengan aduk manual Ya, aja, Pak. yang manual kita mengaduk manual di baskom. Supaya nutrisinya tercampur merata kayak Campur Pak. merata gitu. Apakah di peternakan ini dilakukan pengawetan pakan seperti silase pengawetan? Kalau selama kita di sini belum pernah Pak, soalnya kita itu order sesuai kebutuhan per minggu. Jadi tidak sempat mungkin ada rusak kalau mungkin. Tidak pernah. Berarti tidak ada malah, Tidak ada lagi. karena bahan pakan mudah saja didapatkan lah. Ya kalau barangnya itu memang yang mudah. Terus apa kendala yang sering dihadapi dalam pemesanan atau pemberian pakan? Masuk kendalanya itu Termasuk harga ataupun mencari pakannya tadi susah gimana, Pak? kalau memang kan kita ini namanya masih ternak mungkin pemula lah. Itu memang kendala sedikit karena harga pakan itik ini harganya itu memang banyak, cuma susahnya ya dari harga tadi, artinya variasi harganya kendalanya di harga. Berarti untuk harga pakan bervariasi malah, Bervariasi. kadang naik, kadang turun gitu. Itu yang namanya kalau pakan. Nah, terus ini terakhir, apa saran dan tips dalam pemberian pakan ternak, Pak? Saran dan tipsnya yaitu kita harus menjaga istilahnya dosisnya mungkin sama, jangan lebih jangan kurang. Jadi itu tadi kita harus continue, artinya betul-betul punya apa namanya itu punya manajemen yang kita tetapkan, tidak bisa kita berubah. Karena namanya ini kulihat kalau berubah ada juga perubahan produksinya. Nah, itu kendalanya. Jadi setelah pakan tuh makan tuh memang harus betul-betul terjadwal jamnya, waktunya bagaimana, itu yang pentingnya. Berarti dari manajemen pemberian pakan agar produksi tetap optimal malah. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk berpraktek di peternakan Bapak. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.